Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam rangka Thawasul ini. Salawat serta salam semoga kita limpahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kita selaku umatnya selalu mendapatkan syafaat hingga yaumul qiyamah. Amin. Yang kami muliakan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Judin, yang alhamdulillah bisa hadir untuk mengisi acara pengajian pada malam hari ini. Yang kami hormati para kesepuhan, para alim ulama, para jamaah Masjid Al-Mukarramah yang kami muliakan. Marilah kita buka acara pengajian pada malam hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Al-Mukarramun al-Mukarramun yang saya muliakan, para asatidz wa asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin kaum muslimat, wabil khusus yang saya hormati, yang saya muliakan, Ketua DKM Masjid Al-Mukarramah Bapak Ustaz Haji Sudarman, dan para pengurus majelis, para pengurus DKM semuanya, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita semuanya bisa berkumpul. Alhamdulillah, dimudahkan langkah kita, ayunan tangan kita. Bersama kita berkumpul untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan yang kedua, kita duduk bersama, i'tikaf, kita bersama-sama hadir pengajian. Bersama kita melaksanakan kewajiban kita, tugas kita memenuhi perintah Allah, perintah Rasulullah, yakni thalabul ilmi. Insyaallah kita beruntung duduknya kita diberikan pahala yang berlipat-lipat. Duduknya kita diberikan curahan rahmat dan diberikan hidayah wahai Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu antara maghrib dan isya ini waktu yang sangat mulia. Waktunya para ulama-ulama kita, para wali-waliullah, mereka menggunakan waktu maghrib sampai isya ini untuk beribadah. Kanzul min kunuzillahi nazal, simpanan Allah dari langit turun di waktu maghrib dan isya. Begitu pula waktu malam sampai subuh dan pada subuh sampai isya dan sore sampai maghrib. Usahakan 4 waktu ini kita isi untuk berzikir, atau kita isi untuk baca Quran, atau kita isi dengan segala macam kebaikan-kebaikan. Insyaallah yang tertinggal, insyaallah amal-amal kita yang kurang bisa terkejar dengan mengisi 4 waktu tadi itu. Insyaallah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW yang telah menolong kita semuanya menjadi umat
umat yang mulia, umat yang istimewa, umat yang spesial, umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat yang rahimahumullah, kita awali terlebih dahulu majlis taklim kita dengan membacakan suratul Fatihah agar majlis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmunya manfaat dan apa yang saya sampaikan tadi bisa dimengerti dan dipahami dan bisa diamalkan. Ila hadratin Nabi Muhammadin wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa bil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة الوهاب بنا أن المؤمنين حوا وما تنزل بينهم إلى يوم الدين وإلى روح جميع الأنبياء والمرسلين وإلى روح جميع الملائكة المقربين والمقربين وإلى روح جميع أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا للخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شهد لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن حضرة جميع مشايخنا لسلسلة القادرية والنقشبندية والعلوية شيخ لله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان حضرة جميع أحبابنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وعمامنا وعماتنا وأخواننا وأخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والحامدين والحامدات المستمعين والمستمعات. نسألك السلام والعافية والبركة والصحة والتوفيق والهداية والعناية والتيسير والإجابة والقبول. نسألك الوضوح والوضوح والنصوح ونسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وقلبا صافيا خاشعا وأخلاقا كريما رافعا وعمرا طويلا بريئا نافعا. شيء لله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Syukran kafir. Terima kasih banyak jazakumullahu bil khair kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang telah membacakan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita hadiahkan, apa yang kita kirimkan dikabul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah rahimahullah, kita bersyukur diberikan sehat dan panjang umur. Kita sudah berada di bulan Rabiul Tsani. Tidak terasa, namun seperti masih dalam suasana bulan Maulid Nabi. Bulan sudah lewat tapi masih seperti suasana bulan Maulid. Ulama mengatakan memperingati Maulid Nabi itu tidak terhalang oleh waktu dan zaman, kapan saja, bulan apa saja boleh, khususan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan peringatan-peringatan yang lain. Kalau memperingati peringatan yang lain, tentunya harus di waktunya. Memperingati nuzulul Quran, tentunya di bulan Ramadan. Memperingati Idul Fitri, tentunya di bulan Syawal. Kurang cocok kalau kita memperingati Idul Fitri di bulan Maulid Nabi. Jangan Pak, memperingati
Muharram, tentunya di bulan Muharram, memperingati kurban di bulan kurban, di bulan Dzulhijjah. Namun memperingati Maulid Nabi sepanjang masa. Bahkan orang-orang tua kita dulu setiap malam Jumat mengadakan marhabanan, ya. Bahkan kita diperintahkan, dianjurkan setiap malam Jumat, khususnya malam Jumat dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Karenanya terkhusus untuk Maulid Nabi dibolehkan untuk diperingati sepanjang masa. Karena Rasulullah adalah orang yang kita sebut dan orang yang kita sanjung, orang yang kita tiru, orang yang kita teladani. Makanya sepanjang masa kita dianjurkan. Sedikit untuk membicarakan tentang Rasulullah SAW. Rasulullah ini memang berbeda. Rasulullah ini orang spesial, pilihan Allah, sudah menjadi takdir Allah, sudah menjadi kehendak Allah. Karena pilihan Allah, kehendak Allah, keinginan Allah, makanya berbeda dari sebelum lahirnya sampai lahirnya, sampai kehidupannya, sampai wafatnya, berbeda dengan kita. Belum lahir, Rasul sudah diceritakan dalam kitab Taurat. Lahirnya Rasul berbeda dengan kita. Rasulullah lahir disaksikan oleh alam semesta. Arsy-Nya bergetar, fahtazzal arsyu tarban wastifsyar. Arsy-Nya bergetar, bergembira dengan lahirnya Rasulullah. Bintang bulan bersinar, bergembira akan kelahiran Rasulullah. Makhluk-makhluk semuanya bergembira dengan kelahirannya Rasulullah. Jadi suatu keajaiban yang sangat luar biasa. Baik keajaiban alam semesta dan keajaiban yang ada pada Rasulullah. Rasulullah lahir dalam keadaan maktunan, dalam keadaan dihitan. Rasul lahir sudah putus tali pusarnya. Masya Allah, ya. Rasulullah ini, para hadirin, menjadi kekasih Allah, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat cinta, Allah sangat sayang kepada Rasul. Namun walaupun Rasulullah ini sebagai kekasih Allah, tidak berarti Rasul tidak mengalami ujian. Rasulullah itu orang yang paling berat ujian yang paling besar. Awal ujian Rasul lahir sudah yatim piatu. Lahirnya Rasul sudah yatim piatu. Ya, 2 bulan dalam kandungan ditinggal ayahnya. 6 tahun usia Rasul, ibunya wafat. Ini suatu ujian. Kita alhamdulillah lahir ada ayah, ada ibu. Rasulullah lahir tidak ketemu dengan ayah. Yang kedua, Rasulullah ditinggal oleh orang-orang yang tercinta, istrinya, kakeknya, pamannya, ayahnya, ibunya, orang-orang yang mendukung Rasul, orang-orang yang sayang sama Rasul, orang-orang yang diperlukan nasihatnya, dukungannya, tenaganya, semuanya ditinggal oleh Allah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun suatu ujian bagi Rasulullah SAW. Belum ujian menghadapi kesulitan di Mekah, ujian menghadapi kesulitan di Madinah, ujian-ujian yang lain menghadapi cemoohan, ejekan, cercaan, makian dan lain sebagainya. Karena pantas kalau ujiannya besar, pertolongannya besar. Kalau kita ujiannya ringan, paling ujian kita kehabisan beras, paling ujian kita belum bayar mobil, belum bayar kredit, ya kan Pak? Rasul ujiannya Masya Allah sampai nyawa taruhannya. Karenanya pertolongannya besar, ujiannya besar, pertolongannya besar. Subhanallah, alhamdulillah kita bersyukur atas diutusnya Rasulullah SAW. Dengan diutusnya Rasul, kita dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasanya luar biasa.
jutaan manusia, miliaran manusia dituntut oleh Rasul dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi muslim, kita menjadi mukmin, kita menjadi makhluk yang mulia disayang oleh Allah berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua diaku oleh Rasulullah SAW. Tanda-tanda orang yang cinta Rasul, tandanya tidak bosan-bosan untuk selalu menyebut nama Rasul. Orang yang cinta Rasul, tandanya tidak bosan-bosan bersolawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang gemar bersolawat kepada Rasul, semoga kita dicintai oleh Rasulullah. Inilah sebelumnya kayak mukadimah ya pengajian malam ini. Baik para hadirin, kita lanjutkan kajian kitab Targhib wa Tarhib sampai ke bahasan at-tarhibu minal harakah wal iltifat fi shalah. Larangan, ancaman minal harakah, banyaknya gerakan dan menoleh dalam sholat. Ada hadis yang melarang kita banyak gerakan dan juga banyak olehan. Rasulullah bersabda, "Idza qama ahadukum ila shalah, falyaskut atrafu." Rasul bersabda, jika kita bangun berdiri untuk sholat, falyaskut, maka hendaklah anteng, ya, tidak banyak gerakan. Hati-hati, kalau kita sholat banyak gerakan, maka bisa batal. Apabila gerakannya itu 3 gerakan berturut-turut, maka sholatnya batal. Kalau 1 gerakan, 2 gerakan tidak batal. Kalau 1 gerakan diselang dengan tumaknina, gerak lagi, kemudian tumaknina, gerak lagi, terus tumaknina, 1 gerakan, 2 gerakan, terus terselang dengan tumaknina, maka tidak batal. Tapi kalau banyak gerakan, 3 gerakan berturut-turut, hukum sholatnya batal, tidak diterima, tidak sah. Maka ini hati-hati buat kita semuanya. Karena sholat itu ada gerakan, ada ucapan. Tidak mungkin kita sholat itu kayak patung, pasti bergerak. Maka hati-hati kalau kita sholat. Kalau kita teledor, kalau kita banyak gerakan sementara kita yang tidak waspada, maka hukumnya sholatnya batal sementara kita yang merasa batal. Nah, ini yang bahaya. Siapa orang yang banyak gerakan, orangnya nggak merasa banyak gerakan, tapi sebenarnya banyak gerakan. Ini yang menjadi persoalan. Sholatnya nggak sah, tapi kitanya merasa sholatnya sah. Makanya harus waspada ya. Jadi harus anteng, jadi banyak gerakan. Yang boleh itu ada beberapa anggota badan yang boleh bergerak walaupun ribuan kali. Itu 1 alis, hidung, mulut, 1 jari. Ini kalau bergerak berkali-kali lebih dari 3, ini nggak masalah. 1 jari, farji kita, dakar kita, ya, bangun, naik turun, itu nggak batal, ya, nggak masalah. Lidah kita gerak-gerak nggak batal. Tapi kalau tangan, kaki, kepala, ini bahaya. Jadi kata Rasul, idza qama ahadukum ila shalah falyaskut atrafu. Wala yatamayal, dan jangan condong. Ya, kalau sholat harus jejak pajak, jangan menceng, jangan miring, kecuali kalau ada udzur syar'i seperti sakit, ya, itu boleh. Kalau orang sakit, ya, bermasalah sama tubuhnya, maka itu dimaafkan secara agama, oleh agama dimaafkan. Tapi kalau orang yang sehat lantas dicondongkan, maka ini nggak boleh. Jadi antengnya dalam sholat itu termasuk min tamamis sholat, termasuk sempurnanya sholat. Di mana?
yang termasuk sholat sempurna itu satu, barisannya rapat, barisannya lurus, softnya rapat dan softnya lurus. Itu sholatnya sempurna. Yang kedua, ya, yang termasuk sholatnya sempurna itu sholatnya enggak banyak gerakan, enggak banyak suara, sehingga sholatnya khusyuk, masing-masing merasa khusyuk, maka itu pun menjadi sempurnanya sholat. Jika ada yang bersuara, arah kanan bersuara, arah kiri bersuara, yang membuat terganggu, ini mengurangi kesempurnaan sholat. Itu para hadirin. Ya, jadi kita kalau sholat usahakan softnya lurus dan rapat. Nah ini kadang-kadang masalah rapat ini susah. Hampir di setiap masjid susah kita merapatkan soft, merapatkan kaki. Oke. Ya. Ini kan kalau Jumatan ya. Ya. Jumatan ini kan ada atap di luar. Ini kalau pintu yang ini harusnya ditutup apa dibuka? Ini kan kebanyakan yang kita ini tutup sekarang. Pintu datu 2 3 ini ya. Ditutup. Iya, kadang-kadang tutup, banyak tutupnya kalau kita ini. Kan karena AC juga ini. Sementara ada yang di luar. Banyak yang di luar. Kalau di luar bangunan, ya, kalau ini jadi tertutup nggak sah, harus dibuka. Tapi kalau masih dalam satu satu atap, ya ini satu atap deh, yang di keramik depannya itu masih sah. Kalau yang di teras itu di konblok itu sudah masuknya luar. Nah, berarti harus dibuka. Harus dibuka ini pintunya. Berarti bisa dibuka ya. Harus dibuka. Kalau nggak dibuka nggak sah. Iya. Nggak sah. Maka ini seorang imam yang harus lebih ngerti, ya. Itu perintahnya ada pada imam. Jadi yang lebih berhak, ya, untuk ngatur masalah sholat seperti subuh yang tadi dulu itu imam yang berhak untuk ngajak makmum untuk rapatkan dulu soft awal, luruskan, rapatkan soft awal, soft depan rapatin dulu, orang yang di belakang untuk masuk ke dalam isi soft-softnya. Itu yang lebih berhak imam. Makmum juga boleh, tapi yang lebih berhak karena imam seorang pemimpin, bukan sekedar di depan, tapi juga memimpin. Jadi kalau ada jamaah yang ada di konblok, ini pintu harus terbuka karena syarat sahnya itu harus nyambung makmumnya. Makmumnya harus nyambung ke dalam. Itu. Kalau yang ada di teras ini walaupun pintunya tetap tertutup tetap sah. Kecuali kalau digembok. Kalau digembok, walaupun di teras, walaupun terlihat, tetap tidak sah. Yang sholatnya di luar sana, kalau pintunya digembok dikunci, nggak sah. Walaupun terlihat. Kenapa nggak sah? Karena syarat berjamaah harus nyambung sama imam. Syaratnya makmum harus nyambung sama imam. Begitu pula kalau ada masjid yang lantainya ada lantai 2. Itu bisa sah kalau ada tangga. Kalau dicopot tangganya, dicoplok tangganya, nggak sah itu yang sholat di lantai 2. Walaupun satu bangunan, walaupun di dalam masjid dan satu bangunan, kalau tangganya dicopot, nggak sah yang sholat di lantai 2. Dan hati-hati nanti kalau bangun masjid, kalau 2 lantai, usahakan tangganya di dalam masjid, jangan di luar masjid. Iya, kebanyakan masjid-masjid sekarang tuh tangganya di luar. Usahakan tangganya di dalam masjid, sebab kalau tangganya di dalam masjid, walaupun kakinya muter-muter balik badan sah. Kalau di luar itu makmumnya nggak boleh balik badan. Kan tangganya kadang-kadang putar begini kan? Tangga kan jarang yang lurus gini, pasti belok. Nah,
Kalau dalam masjid tangganya, walaupun makmumnya itu belok balik badan, sah. Kan makmum kan ini saya praktekkan Pak. Ini kalau kita sholat lantai 2, kan pasti naik tangga kan? Kan pasti begini kan? Ya kan? Nah, kalau dalam masjid, walaupun balik badan, walaupun muter arah ke sana, tetap sah untuk turunnya itu. Bahkan usahakan kalau membangun masjid 2 lantai, tangganya di dalam masjid. Nah, kadang-kadang petukang mah ngambil pantasnya. Kalau kita ngambil hukumnya, itu yang terjadi. Makanya masjid saya nggak lantai 2, 1 lantai saja. Soalnya kadang-kadang kalau 2 lantai jalan kepake. Paham ya Pak? Ya. Kita lanjutkan. Waqala sallallahu alaihi wasallam al-iltifatu fi sholat ikhtilasun. Menoleh dalam sholat itu suatu ikhtilas itu jebol. Jadi ibarat tanggul itu jebol. Jadi mengurangi ya. Menoleh itu nggak batal sholat. Boleh kita sholat mukanya melihat ke atas atau ke bawah atau ke samping, itu nggak batal. Muka sunnahnya melihat tempat sujud. Jadi kalau sholatnya menoleh itu sah, tapi makruh. Tapi kalau dadanya yang menoleh itu yang batal. Jadi ukurannya dada, Pak Haji. Jadi kalau sholat dadanya tidak robah, walaupun kepalanya robah-robah, tetap sah sholat. Tapi kalau dadanya berubah, itu batal. Begitu Pak Haji. Kemudian kita lanjut judul berikutnya, at-targhibu fi sholatil jamaati wa targhibu min tarkiha. Anjuran perintah di dalam sholat berjamaah dan ancaman larangan meninggalkan sholat berjamaah. Rasul itu memerintahkan kita sholatnya berjamaah. Rasul nyuruh kita sholatnya di masjid. Kecuali perempuan, kalau perempuan memang tidak dianjurkan sholat di masjid. Tapi kalau kaum laki-laki itu diperintahkan sholatnya di masjid. Selama kita sehat, tidak sibuk, tidak ada udzur, tidak ada halangan, kita nggak dengar adzan, itu hukumnya wajib sholat berjamaah di masjid. Awas lima. Siapa orang yang ada di rumah, sehat badannya, ngedenger ada adzan, ngedenger suara adzan, sementara dia itu nggak ada udzur, maka wajib datang ke masjid berjamaah. Hati ini sholat berjamaah ini. Rasul yang jelas-jelas memerintahkan kita sholat berjamaah. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Yang boleh sholat di rumah itu satu sakit, itu udzur. Boleh Pak enggak berjamaah dan boleh enggak jumatan. Kalau sakit boleh kita sholatnya sholat zuhur, enggak sholat Jumat karena sakit. Tapi kalau sehat wajib enggak Jumatan. Nah, itu dia. Nah, ini kita makanya lihat Pak, kalau di Arab lihat tuh kalau ada adzan. Yang lagi sibuk dagang gak ditinggal. Yang lagi nyetir juga mampir. Karena bagi mereka itu jamaahan itu wajib. Bagi yang sehat, tidak ada udzur. Nah makanya kita harus tahu udzur itu yang mana aja. Salah satunya sakit. Kedua, nunggu orang sakit. Kitanya mah sehat, tapi nunggu orang sakit. Tidak ada yang lain. Beda kalau ada yang lain, bukan udzur juga. Kalau bapak tinggalnya berdua sama ibu, ibunya sakit, bapaknya sehat,
Bapak masuk udzur, boleh tidak berjamaah sholat 5 waktu dan boleh tidak jumatan. Ini perlu diskusi nih sama asatidz yang lain ini. Jangan diremehkan loh Pak jamaah ini Pak. Kita ngeri kita sholat tiap hari sementara ya ternyata nggak diterima. Ada hadis yang mengatakan la sholata liman jaro minal masjid. Tidak sah sholat orang yang rumahnya rendengan dengan masjid tapi sholatnya bukan di masjid. Ada itu hadis. Tidak sah orang sholat di rumah sementara rumahnya rendengan dengan masjid, tetanggaan dengan masjid. Sementara yang namanya tetanggaan itu 40 rumah. 40 rumah utara, timur, barat, selatan. Kira-kira dari sini ke Jalan Raya itu masih tetangga itu. Masih. Memang kita percaya, kita sih yakin ya masyarakat pada sholat, tapi sholatnya di rumah terus. Sementara ada menurut fikih itu sholat itu kalau sehat itu wajib berjamaah. Yang boleh di rumah orang sakit, nunggu orang sakit, atau ada musibah kematian, ada musibah kebanjiran, ada musibah longsor, itu udzur tuh. Longsor, kebakaran, kebanjiran, itu udzur. Kan kita nggak kebanjiran, nggak kebakaran, nggak longsor, nggak gempa, berarti bukan udzur. Perut lapar, Pak, potongin gulai. Sementara makanan sudah dihidangkan. Pas mau makan, beduk isya. Itu boleh nggak sholat di masjid? Oh iya. Kalau makanan sudah dihidangkan, makan terus ya. Potongnya lagi lapar, Pak. Ngelih potong. Memang tadi juga memang kita sudah ngomong ke istri, "Mak, siapin makan lapar." Tuh. Bekas masak, bekas bikin sambal, manasin nasi atau manasin ikan, molor waktunya tuh. Pas adzan, pas sudah disiapin, itu udzur masuk ke sana. Udzur. Jadi makan dulu. Ketiduran juga udzur. Ketiduran yang mana nih? Tidur yang belum masuk waktu. Oh. Kalau kita dengar adzan isya terus tidur, bukan udzur itu. Haram kita tidur sudah masuk waktu, bukannya kita sholat tidur dulu, itu haram. Kecuali kalau kita sudah terbiasa dan kita sudah terbiasa bangun. Jadi misalkan kerja istirahat setengah 12, selalu tidur, tapi setengah 1 bangun. Atau kita minta pesan ke anak atau ke pembantu atau ke istri minta dibangunin, nah itu boleh. Tapi kalau kita nggak minta pesan ke istri ke anak tiba-tiba tidur, haram hukumnya. Haram hukumnya. Hati-hati tuh Pak, kalau udah masuk waktu biasanya dohor sama asar nih. Iya. Dohor sama asar. Kalau waktu bisa berjalan nih, ya kan? Jarang kalau mau bisa dohor sama asar. Posisi udah adzan, kita belum sholat, tidur dulu, haram itu Pak, haram. Tolonglah ya Pak, kita jangan meremehkan sama hukum. Memang akhir zaman ini banyak orang yang meremehkan masalah hukum. Kita ini diatur oleh hukum, baik hukum agama dan hukum negara. Negaranya negara hukum, agama apa lagi? Agama lebih diutamakan. Ada lagi Pak yang termasuk udzur. Kita mau sholat isya atau mau sholat duhur, ada tamu, mau bayar utang. Kita mau berangkat ke masjid, pas mau berangkat tamu, Haji, kemana? Aduh, saya mau bayar utang nih. Kalau kitanya pas kebetulan butuh, kebetulan saya juga ada uang, kamu bayar.
balik lagi wajib ke rumah. Itu nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi kalau solusi lebih banyak, ada tamu mau bayar utang, Nggak udur. maaf saya mau sholat isya dulu. Wih Pak, saya buru-buru, nanti aja lah besok. Ya udah besok ya. Tapi kalau niatnya nggak bayar utang, kamu yang pertama pada saat waktunya sholat gitu. Pas adzan isya ada tamu, nah diajak sholat. Diajak sholat. Kalau misalkan tamunya nggak mau sholat karena merasa jadi musafir kan, ya nggak apa-apa kita sholat dulu, dia nunggu di rumah. Gitu. Kan musafir bisa alasan, Pak, kalau saya mau tak jaman, mau tak kosong. Kalau mau sholat aja dong. Kalau saya mau tak kosong kan, boleh gitu. Kita sholat di masjid. Kan urusannya bukan masalah utang kan, cuma ngobrol adu rokok doang kan begitu kan. Iya kan. Jadi buat udur kalau begitu. Jadi sholatul jamaah ini perintah Rasul, jelas. Rasul itu ngajak sahabat, ngajak kita disuruh berjamaah. Jadi selama kita nggak ada udzur, kita ini wajib berjamaah. Wajib berjamaah. Kita khawatir Pak, kita lagi nggak sibuk, ya kan? Badan sehat, lagi libur, ya kan? Lagi cuti, ada di rumah, dengar adzan. Kita nggak ke masjid, terus khawatir gitu, khawatir. Yang sholatnya di rumah tuh bagi yang sakit, atau nunggu orang sakit, atau karena lapar, atau karena ada musibah. Itu boleh di rumah. Kita kan sehat kok, sehat, seger, dekat sama masjid lagi Pak. Ngeri. Sekalian rumahnya jauh dari masjid sekalian. Kenapa Pak? Ya masalah sholat tadi ya. Iya. Kadang-kadang kita bepergian mungkin keluar kota atau kemana. Ya. Nah, tiba-tiba itu kita nginep di salah satu hotel atau gimana ya. Ya. Nah itu di situ ada tulisan kiblat. Nah sekarang zaman sekarang kan ada HP ya. Ya. Nah antara HP sama yang dicontohkan di tulisan di arah hotel tadi kiblat tadi itu nggak cocok. Itu yang dipakai yang mana Pak Ustaz? Yang dipakai? Ya yang dipakai. Yang itu. Kalau saya mah lebih setuju yang tanda itu. Tanda itu ya. Iya. Ya kadang-kadang berlawanan dari HP kok arahnya jauh gitu. Jadi saya sendiri kadang-kadang berdoa di Yang penginapan tadi ada tulisan kiblat karena dia yang menentukan gitu ya. Oh iya. Makasih. HP kan namanya HP kan itu alat, ada salahnya. Buatan orang. Kalau itu kan memang sudah disediakan oleh pihak hotel kan. Iya. Masih petunjuk. Ini kalau sholat nih saya kasih tanda. Gitu. Sama kayak kita masuk masjid sudah ada softnya. Masa kita bikin soft sendiri? Ikuti soft kan? Ikuti sajadah. Qala sallallahu man sholal isya, siapa orang yang sholat isya fi jama'ati dalam berjamaah faka'annama, maka seakan-akan ya dia bangun separuh malam. Artinya sebanding dengan ibadah separuh malam. Tuh, Pak. Sholat isya berjamaah nilainya sama dengan orang yang ibadah separuh malam. Untung bagi kita tuh. Cuma 4 rakaat doang sebentar, nilainya sama dengan orang yang ibadah separuh malam. Makanya berjamaah, Pak. Jangan sendiri. Kalau sholat sendiri itu harus benar-benar. Kalau berjamaah, yang masbuk, yang nggak masbuk, yang nggak tinggal, yang nggak ketinggal, itu diterima semua. Itu faedahnya berjamaah. Yang kurang-kurang tuh diterima semuanya karena berjamaah. Dan nilai pahalanya lebih besar. Tuh makanya kita kita kejar itu. Kita pengen dapat pahala besar dan kita pengen supaya diterima. Kalau sendiri harus benar-benar Pak, kurang dikit ditolak. Kalau jemaah, walaupun kita kurang sempurna, ikut keterima
semuanya keterima, qabul aja. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan siapa orang sholat subuh berjamaah, maka anama qama lailatul, maka sama dengan orang yang ibadah satu malam penuh. Terkhusus sholat subuh, sholat sunnahnya saja, kata Rasul, rakaat al-fajr khairun minan dunya. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh, 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh, itu pahalanya lebih besar daripada dunia dan isinya. Itu baru sunnahnya. Ada yang bertanya, amalan sunnah dengan wajib besaran mana? Besaran wajib dong. Gak bisa sunnah itu mengalahkan wajib. Sunnah itu menyempurnakan kekurangan sholat wajib. Nah terus sholat sunnahnya aja segitu gedenya, apalagi yang wajibnya. Loh iya. Jadi amalan sunnah dengan amalan wajib, besar mana nilainya Pak? Besar yang wajib dong. Yang wajib kan, yang namanya wajib itu modal. Sunnah itu saya beli HP nih. Orang jual HP, siapa yang bilang HP Pak? Kira-kira ini modalnya berapa? Ini modalnya 3 juta umpamanya. Ngambil untung berapa kira-kira? Paling 500 ya, kurang lebih. Jadi untung sama modal gede mana? Gede modal dong. Beli beras sekarung, berapa modalnya? Katakanlah 220, dijual berapa? Paling 250. Loh, makanya amalan sunnah dengan amalan wajib besar amalan wajib. Nah, kalau sholat sunnah sebelum subuh itu nilainya lebih besar daripada dunia, apalagi sholat subuh. Oh, Masya Allah, untung ya. Makanya ayo kita semarakan masjid. Awas nih Pak, akhir zaman nih. Akhir zaman kita berlomba-lomba bangun masjid semegah-megahnya, tapi kita hanya nggak mau meramaikan masjid itu. Sebenarnya masih penting mah uangnya itu masjidnya Pak. Uang. Kalau masjid ini masih muat, kenapa kita kok memasarkan sampai untuk dibangun? Yang penting orangnya barang ini. Tapi namanya akhir zaman, memang ada hadisnya tuh akhir zaman tuh Pak. Nanti tanda-tanda kiamat orang berlomba-lomba bikin masjid bermegah-megahan. Tapi isinya nggak ada. Masjid Agung tuh Pak, gedenya kayak apa? Menaranya aja 4, 5 miliar habisnya tuh. Tapi yang sholat 2 soft, 3 soft doang. Lagi subuh, sholat sih paling sepi itu sholat subuh. Sholat sih paling sepi sholat subuh. Jadi harus dikasih raksa biar orang pada ke masjid. Masjid di kampung ceritanya dikasih perangsan wifi. Akhirnya bocah-bocah pada nongkrong di masjid, saya nongkrong. Waduh. Jadi emang ramai di masjid itu Pak. Tapi bukan sholat, malah manfaatin wifi itu. Kurang pas berarti. Kurang pas. Kalau kita masjid dikasih wifi. Akhirnya bukannya zikir, malah kita main HP. Mumpung gratisan wifi-nya. Apanya itu namanya Pak? Rahasianya itu, kode rahasianya pada tahu. Passwordnya kan buka rumah gampang kan Pak? Begitu masuk, langsung wifi-nya nyambung. Harusnya kita nih ada cara nih perangsang supaya orang benar ke masjid. Misalkan umpamanya dikasih kopi gratis, kasih air minum gratis, itu umpamanya ya Pak ya. Ngomong masih kurang nih Pak ya.
Tapi ya. Jadi bapak-bapak semuanya, ayo kalau kita dikasih sehat ada di rumah, beda kalau lagi di jalan, beda kalau lagi kerja. Ini mah lagi di rumah, badan sehat, nggak ada udur, dengar azan itu wajib. Ya, Rasul yang merintah tentang sholat berjamaah. Memang kita ini Pak, menurut ilmu fikih, kalau sholat Jumat memang sholatnya fardu ain, jamaahnya fardu ain. Makanya kalau Jumatan mah bener tuh pada kumpul. Kalau 5 waktu itu hukum berjamaahnya, hukum sholatnya fardu ain, tapi berjamaahnya bukan fardu ain. Itu karena rahmahnya Rasulullah kepada kita. Kalau sholat 5 waktu dihukumi fardu ain, jamaah hanya dihukumi fardu ain, Pak, nambah-nambah dosa gitu Pak. Jadi ini alhamdulillah ya, Rasulullah itu rahmah sama kita. Jadi dihukumi untuk 5 waktu berjamaahnya fardu kifayah. Artinya kalau ada yang mewakili yang sholat di rumah nggak kena dosa. Nah, cuma kan masa dia terus yang mewakili, terus kita di rumah terus, khawatir kita yang sholatnya di rumah ini, khawatir kita kena murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawatir kena murka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Soalnya ada tadi tetangga di rumah sebelahan dengan masjid, sebelah masjid, orangnya alim, dia ngerti agama. Sholatnya nggak pernah ke masjid. Apa katanya? Katanya imamnya kurang fase segala macam. Dia di rumah sholatnya Pak. Doanya, asarnya, maghribnya, tapi bertahun-tahun. Apa? Dikasih setruk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalian doa di masjid pisan Pak, setruk pisan akhirnya. Oh, khawatir. Ayo, ini kegiatan DKM ya, kita setarakan. Kalau sholat itu bukan panggilan DKM, panggilan Allah. Tapi DKM ini memberikan fasilitas sampai dikasih air, dikasih apa supaya nyaman. Ayo kita dukung, yuk kita ramaikan. Bagaimana kita sholatnya supaya seperti sholat Jumat, full sholatnya. Kayak tegere ya. Kalau sholatnya penuh tuh, masya Allah, nambah khusyuk. Nih umama udah dewek, sholat itu pengen keburu-buru. Berarti sholat 3 kuliah kurhu ya. Ini umum enggak ada sholat qobliyah ba'diyah. Iya. Ini masjid Pak, alhamdulillah ada qobliyah, ada ba'diyah, ada zikir, ada sholat sunnah. Oh ayo Pak, masih wakil sing orang di masjid Pak. Yang hadir ini mungkin cuma 2% doang ini Pak, seperempatnya doang nih. Yang enggak ada seperempatnya. Kalau hadir semua nggak muat gitu ya. Tapi begitulah ini ya, godaan cobaan akhir zaman di mana-mana. Apa ordoyan ini ordoyan gitu nggak demen gitu. Kudu dia mah moga gitu ya, dikasih yang sholat di masjid dikasih DKM udah ada dompet. Baik para hadirin, karena waktu sudah isya, dibagi-bagi waktunya. Terima kasih kepada para hadirin semuanya yang telah meramaikan pengajian. Mudah-mudahan barokah buat kita semuanya. Mudah-mudahan semuanya ibu-ibunya istiqomah kita menghidupkan pengajian ini bukan apa ya, ini tugas kita semuanya. Kewajiban kita tuh ngaji sampai mati. Kalau kita berhenti ngaji itu dosa. Karena kewajiban itu ngaji. Hidup itu disuruh ngajar atau ngaji. Pilih Pak. Ngajar atau ngaji. Kalau nggak mau ngajar, ngaji. Nggak mau ngaji, ngajar. Jangan ngajar karena ngaji enggak. Jadi apa Pak? Jadi pilih ngajar apa ngaji.
Kalau nggak mau ngajar, ngaji. Kalau nggak ngaji, ngajar. Jangan ngajarnya ngaji enggak. Ngajar orang ngaji orang. Jadi bohong nanti jawab ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khataayana kullaha. Sallimna ya Allah min afati dunya wa adzabil akhirah. Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Wa zidna ilma wa rzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Yudin yang telah memberikan pengertiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita tutup acara pengajian pada malam hari ini dengan membacakan hamdalah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.